Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Di video kali ini, Millers akan lanjutkan pembahasan dari cerita Donghua series Battle Through the Heaven, episode 135, bagian ketiga. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya biar ngerti jalan ceritanya. Tapi bagi Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. 2 hari kemudian, suasana di Pegunungan Tulang menjadi semakin ramai. Banyak kelompok bergegas menuju pusat pegunungan, menanti pembukaan peninggalan kuno. Xiaoyan dan rekan-rekannya telah bersiap, menyadari bahwa perjalanan ke sana penuh resiko. Sesampainya di lokasi, mereka melihat sebuah cekungan besar dipenuhi tulang-tulang, tempat para pejuang kuat berkumpul. Teknik Douklastian yang tersimpan di dalam peninggalan ini telah menarik perhatian banyak elit Douzun, menandakan bahwa pertarungan besar tak terelakkan. Saat langit tiba-tiba bergetar dan lautan tulang mulai berguncang, Xiaoyan menyadari bahwa perebutan kekuatan ini akan menjadi pertempuran sengit yang penuh tantangan. Distorsi ruang semakin intens saat suara air dan percikan terdengar, menandakan kekuatan besar yang dilepaskan. Keheningan sesaat diikuti oleh ledakan dahsyat yang menghancurkan segel spasial, menyebarkan energi liar ke seluruh lautan tulang. Gelombang kekuatan itu menelan banyak orang yang terlalu dekat, menyebabkan kepanikan dan jeritan kesakitan. Mereka yang terjebak dalam badai spasial tidak mampu melarikan diri, sementara Xiaoyan dan kelompoknya yang sudah bersiap segera mundur untuk menghindari bahaya. Setelah badai energi mereda, Xiaoyan memperhatikan bahwa banyak orang mulai kembali mendekat, tergoda oleh peninggalan Dosheng yang tersembunyi di tempat ini. Ia kemudian memimpin kelompoknya menuju aula besar yang muncul dari balik kabut. Aula tersebut menjulang megah seperti gunung raksasa di tengah lautan tulang, berwarna merah menyala seolah api berkobar di dalamnya. Keagungan tempat itu membuat para ahli yang telah tiba berhenti sejenak, menyadari bahwa hanya mereka yang memiliki kekuatan luar biasa yang dapat masuk ke dalamnya. Di tengah ketegangan, Xiaoyan menyadari kehadiran sosok yang familiar. Feng Qing'er, wanita dari Papiliun Petir Angin dan suku Ponik Iblis Surga. Dikelilingi oleh pengikutnya, Feng Qing'er tampak tidak senang melihat Xiaoyan. Di sampingnya, seorang pria berambut putih berdiri dengan aura mencolok, menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Tatapannya tertuju pada Xiaoyan, seolah telah menentukan targetnya. Feng Qing'er, meskipun kecewa dengan kemajuan Xiaoyan, yakin bahwa pria itu mampu menangani situasi ini. Mereka berencana menangkap Xiaoyan dan memanfaatkan darah esensi Ponik Iblis yang ia miliki. Dikelilingi oleh berbagai faksi yang mungkin memusuhinya, Xiaoyan tetap tenang. Meski pria berambut putih itu sudah mencapai peringkat Douzun, Xiaoyan percaya pada pengalaman bertarungnya yang lebih luas. Dengan banyaknya kekuatan besar yang berkumpul, tempat ini terasa seperti sarang serigala yang siap memangsa siapa saja yang lengah. Namun, ia tidak gentar. Sebaliknya, ia bersiap menghadapi tantangan besar yang ada di depan matanya. Xiaoyan mengamati satu persatu musuh lamanya dengan senyum pahit. Tak disangka, mereka semua berkumpul di tempat ini. Tatapan tajam dari Binghe Zunzi dari lembah Sungai Es dan Zhen Tiangnan dari Sekte Suan menunjukkan bahwa mereka masih menyimpan dendam lama. Binghe yang pernah mundur karena takut pada klan Gu, kini melihat kesempatan untuk membalas. Sementara itu, Zhen Tianan yang dulu ingin melihat Xiaoyan tanpa perlindungan Menara Pil, kini berhadapan langsung dengannya. Meskipun mereka tidak menunjukkan niat jahat secara terang-terangan, Xiaoyan bisa merasakan niat membunuh yang tersembunyi di balik tatapan mereka. Dalam suasana yang menegangkan itu, kehadiran Tang Huo'er dan Tang Zhen dari lembah api yang menyala membawa sedikit kehangatan. Tang Zhen menyapa Xiaoyan dengan ramah dan memuji perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Xiaoyan membalas dengan hormat, mengingat hubungannya yang baik dengan lembah api yang menyala. Percakapan mereka tidak luput dari perhatian faksi-faksi besar lainnya yang mulai menyadari bahwa Xiaoyan tidak berdiri sendiri. Tang Zhen bahkan menawarkan bantuan jika diperlukan, mengingat jasa Xiaoyan dalam menciptakan pil bodhisattva api. Xiaoyan hanya tersenyum dan mengangguk, menyadari bahwa sekutu seperti lembah api yang menyala bisa menjadi penyeimbang di tengah banyaknya musuh yang mengintai.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika pintu terowongan dalam aula besar akhirnya terbuka dengan suara gemuruh. Tanpa ragu, para ahli dari berbagai faksi segera berlomba memasuki terowongan, berharap menemukan harta peninggalan kuno. Namun, perjalanan mereka tak mudah. Gelombang lava panas dan pilar api biru mematikan menyapu terowongan, membakar mereka yang lengah. Beberapa orang terjatuh, sementara yang lain menggunakan doki mereka untuk bertahan dan terus maju. Tang Zhen yang memahami bahaya ini menyarankan agar Xiaoyan dan kelompoknya bergerak lebih dulu, mengandalkan kekuatan luar biasa yang mereka miliki. Xiaoyan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan 3000 Lotus Heart Plate miliknya, ia menyapu api biru, membuka jalan bagi kelompoknya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Api yang dikeluarkan Xiaoyan kali ini memiliki warna ungu coklat yang berbeda dari sebelumnya. Bahkan, kekuatan itu begitu menakutkan hingga 9 naga api petir milik Tang Zhen merasakan ketakutan. Menyadari pertumbuhan kekuatannya yang semakin luar biasa, Xiaoyan melangkah maju dengan percaya diri. Ia tahu, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai ancaman, mereka belum menyadari betapa besarnya kekuatan yang ia miliki sekarang. Di tengah jalur api yang membara, Xiaoyan dan kelompoknya melaju dengan tenang, terlindungi oleh api ungu coklat yang melilit tubuh mereka seperti naga yang menari di udara. Panas yang menyengat dan semburan lava tidak menjadi ancaman bagi mereka. Berbeda dengan para ahli lain yang mengandalkan doki untuk bertahan. Banyak yang mulai kelelahan karena jalur ini menguras energi dengan cepat. Bahkan seorang Dozong pun akan kesulitan bertahan lama di tempat ini. Sementara itu, Xiaoyan tetap melaju tanpa kesulitan, membuatnya dan kelompoknya dengan mudah melewati para pesaing lainnya. Namun, perjalanan ini tampak lebih panjang dari yang mereka bayangkan. Xiao Yixian menyadari bahwa jalur api ini bukan hanya ujian ketahanan, tetapi juga bisa menjadi jebakan yang membuat para pejalan kehilangan banyak energi sebelum mencapai ujung. Ketika mereka melihat kelompok lembah sungai es yang tiba-tiba muncul, Xiaoyan mulai curiga. Binghe Zunzi, pemimpin mereka, terlihat tergesa-gesa melesat lebih dalam, seolah mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kecurigaan Xiaoyan semakin kuat ketika ia merasakan perubahan pada api biru di sekitar mereka, yang ternyata justru mempercepat konsumsi doki. Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap. Jalur ini bukanlah jalan menuju peninggalan kuno yang mereka cari, melainkan jebakan yang akan menguras energi mereka hingga habis. Menyadari kemungkinan adanya jalan masuk lain, Xiao Yixian mengusulkan untuk mencari celah di bawah mereka. Dengan keyakinan penuh, Xiaoyan memimpin kelompoknya terjun langsung ke dalam lava yang membara. Berkat perlindungan api surgawi, mereka berhasil menembus lapisan panas itu dan tiba di sebuah ruang dingin yang tersembunyi di bawah jalur api. Dari sana, mereka bisa melihat lava berkelok-kelok di atas mereka seperti ular raksasa, membuktikan bahwa mereka telah menemukan jalan yang benar. Saat melanjutkan perjalanan, mereka tiba di sebuah alun-alun besar yang sudah dihuni oleh beberapa kelompok lain, termasuk lembah sungai es. Semua mata tertuju pada mereka, terutama setelah mereka berhasil menemukan jalan pintas ke tempat ini. Di tengah alun-alun, berdiri pintu batu raksasa yang dijaga oleh patung-patung berbentuk manusia dengan tubuh perak yang tampak menyeramkan. Xiaoyan segera mengenali mereka sebagai boneka iblis bumi, makhluk kuat yang hampir tak terkalahkan. Dengan semakin dekatnya mereka pada tujuan utama, yaitu buah bayi jiwa, Xiaoyan tahu bahwa pertarungan yang lebih besar sedang menanti di depan. Xiaoyan dengan seksama mengamati 10 boneka iblis bumi yang berdiri di depan pintu batu. Boneka-boneka ini memiliki kekuatan setara dengan puncak Dozong, namun tidak cukup kuat untuk menghalangi para ahli dari dataran tengah. Xiaoyan menyadari bahwa kunci untuk membuka pintu kemungkinan terletak pada boneka-boneka tersebut, terutama karena adanya fluktuasi spasial yang samar di sekitar mereka. Keheningan pecah ketika seorang pria tua berpakaian abu-abu yang memiliki aura Dozun maju dengan penuh percaya diri. Namun, saat dia mendekati pintu, boneka-boneka itu langsung bergerak dan menyerangnya dengan tombak panjang. Awalnya, pria tua itu dengan mudah menghalau serangan mereka, menunjukkan perbedaan besar antara Dozun dan Dozong. Namun, situasi berubah drastis ketika boneka-boneka itu membentuk formasi aneh dan berevolusi menjadi boneka iblis langit dengan cahaya keemasan yang menggantikan perak. Xiaoyan terkejut.
Menyadari bahwa ini adalah hasil dari formasi yang ditinggalkan oleh seorang elit Doseng. Sekarang, boneka-boneka itu memiliki kekuatan setara dengan Dozun bintang 2, cukup untuk membuat banyak ahli gentar. Pria tua itu mencoba bertarung, tetapi serangan boneka iblis langit membuatnya terpental mundur. Setelah kembali ke formasi asalnya, boneka-boneka itu pun berubah kembali menjadi boneka iblis bumi, membuat semua orang yang hadir semakin waspada. Ketegangan memenuhi alun-alun, meskipun banyak yang menginginkan harta di balik pintu batu, tidak ada yang berani mengambil resiko menghadapi boneka-boneka tersebut. Xiaoyan yang menyaksikan segalanya, merasa tertarik dengan potensi evolusi boneka iblis bumi. Jika ia bisa mengontrol formasi ini, ia yakin bisa menjadikannya kekuatan luar biasa, bahkan mampu melawan Dozun bintang 5. Melihat tidak ada yang berani maju, Xiaoyan memutuskan untuk bertindak. Ia meminta Shou Yixian untuk mengawasi sekitar, lalu melangkah maju, menarik perhatian banyak pihak, termasuk lawan-lawannya yang terkejut dengan keputusannya. Alih-alih menghancurkan boneka-boneka itu, Xiaoyan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyusup ke dalam tubuh mereka, menggantikan jejak spiritual penciptanya dengan miliknya. Sementara itu, seorang pria berambut putih mencoba menghancurkan salah satu boneka dengan pukulan keras, namun terkejut saat boneka itu pulih dengan cepat. Menyadari bahwa Xiaoyan sedang mengambil kendali, pria itu akhirnya mundur. Dengan tenang, Xiaoyan mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, ke-10 boneka iblis bumi langsung tersimpan di dalam cincin penyimpanannya, membuat semua orang terdiam, menyadari bahwa Xiaoyan kini memiliki aset yang sangat berharga. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 135 bagian 3. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan video sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir Sobat Spoiler. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat dan sampai jumpa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, tetap semangat dan sampai jumpa.